Tafsir Al-Azhar, Quran Surat An-Nisa ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Unzur kaifa yaftaruna 'alallahil kadziba wa kafa bihi ismam mubina. Pandangilah betapa mereka mengarang-arangkan dusta atas nama Allah, padahal sudah cukuplah yang semuanya itu menjadi dosa yang nyata. Selanjutnya Allah berfirman, pandangilah betapa mereka mengarang-arang dusta atas nama Allah. Artinya, pandanglah bagaimana mereka menyucikan diri, mengakui anak pilihan Allah, mengatakan yang berhak masuk surga hanyalah Yahudi dan Nasrani, mengatakan kalau mereka masuk neraka hanya beberapa hari saja, kemudian keluar kembali, lalu membanggakan amal usaha nenek moyang mereka yang terdahulu. Padahal di sisi Allah semua makhluknya sama. Yang mulia di sisi Allah hanyalah siapa yang lebih bertakwa kepadanya. Padahal sudah cukuplah semuanya itu menjadi dosa yang nyata. Memuji diri dan menyucikan diri sudahlah cukup untuk dianggap sebagai dosa yang nyata. Menjadi dosa yang lebih nyata lagi kalau semuanya disangkutkan kepada Allah. Ke dalam fitrah manusia yang murni, senantiasa diberikan Allah ilham ketika menghadapi sesuatu urusan kehidupan, mana pekerjaan yang jujur atau jahat, dan mana pula yang takwa. Pekerjaan dosa dicegah oleh hati sanubari sendiri. Dosa ialah segala yang menghambat atau melambatkan kita akan sampai kepada kebajikan. Benar bahwa segala kegiatan hidup tidak ada yang semata-mata baik dan tidak ada yang semata-mata buruk. Di dalam Al-Quran, ketika Allah memulai menyatakan bahaya meminum khamr dan berjudi, dikatakan juga bahwa ada buruknya dan ada baiknya. Tetapi Allah menjelaskan bahwasanya bahaya dan dosa meminum keras dan judi jauh lebih besar daripada manfaatnya. Jelaslah pula bahwa menyucikan diri akan terhalanglah dia buat benar-benar mengusahakan kesucian batinnya dengan beramal. Ketika agama Islam mulai diajarkan oleh Rasulullah SAW, beliau berhadapan dengan kaum Yahudi yang menyucikan diri dan membanggakan golongan. Lalu sikap yang demikian dicela oleh Al-Quran. Sekarang zaman telah beredar. Penyakit menyucikan diri terdapat pula dalam kalangan umat yang mendakwakan dirinya pengikut Muhammad. Kebanyakan umat Islam mengatakan bahwa merekalah yang berhak masuk surga, sebagaimana dahulu Yahudi dan Nasrani mendakwakan bahwa merekalah yang berhak masuk surga. Walaupun tidak beramal, walaupun tidak membuktikan dengan pekerjaan apa yang akan menyebabkan mereka masuk neraka. Walaupun tidak membuktikan dengan pekerjaan apa yang akan menyebabkan mereka masuk dalam surga. Ajaran Nabi Musa di dalam Taurat dan ajaran Nabi Isa di dalam Injil dan ajaran Nabi Muhammad di dalam Al-Quran setelah diambil sarinya, nyatalah sama-sama mencela orang yang menyucikan diri dan membanggakan golongan dengan tidak beramal. Jika hal ini dicela oleh Al-Quran terhadap orang Yahudi yang hidup di waktu itu, bukan berarti bahwa umat yang mengakui dirinya Islam dibolehkan berbuat yang demikian itu. Ketika orang Yahudi membuat dosa yang nyata ini, menyucikan diri dan memandang hina orang lain, sudahlah nyata bahwa perangai ini menjadi tanda bahwa keagamaan mereka sudah mundur. Agama cukup tinggal nama dan tidak dikerjakan. Kalau dalam kalangan Islam sendiri, baik di zaman mana jua pun terdapat pula yang seperti ini. Jelaslah bahwa ini pun suatu tanda
dari kemunduran keagamaan mereka.